dan malaikat-malaikat yang lain dengan jalan wahyu. Jadi Nabi itu belajar dengan para malaikat. فهل اقتدينا برسول الله؟ Maka ayolah kita mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نحن نقول رسول الله قدوتنا. Kita menyebutkan Nabi itu sebagai orang yang kita ikuti, sebagai tauladan kita, sebagai qudwah kita. فقط كلاما. Apakah kita mengaku Nabi itu sebagai orang yang kita ikuti hanya sebatas kata-kata saja? الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bukan hanya kata-kata saja kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwasanya dalam diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang harus diikuti oleh kita bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan orang-orang yang mengharapkan pembalasan nanti di hari akhirat. ليست آية مجرد آية نذكرها فقط. Firman Allah itu bukan hanya ayat yang saja disebutkan oleh lisan kita. النبي تلقى العلم من الثقات. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ilmu, talaqi ilmu dari orang-orang yang dapat dipercaya. والملائكة كلهم أولياء الرحمن ثقات. Dan para malaikat semuanya itu adalah wali-wali Allah dan semuanya masuk dalam kategori thiqat yang dapat dipercaya. نحن لا يوحى إلينا لا نتلقى من الملائكة. Kita ini hendak belajar dari malaikat. لكن ماذا فعل الرسول؟ Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? علم الناس هذا الدين علم الدين. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan masyarakat dengan ilmu agama. والناس على درجات من حيث الفهم ومن حيث القوة في العلم. Dan masyarakat kita ini bertingkat-tingkat pemahamannya. Dari segi kuatnya ilmu, dari segi mudah untuk memahami itu bertingkat-tingkat. فكان يوجد من بين أصحابه أعلام في علم الدين. Dan ada dari para sahabat-sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hebat dari segi ilmu. الرسول كان يرسلهم إلى القبائل وإلى الناس ليعلموا الناس الدين. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sahabat-sahabat yang mumpuni dalam ilmu, mengirim mereka ke suku-suku, ke masyarakat, tujuannya untuk mengajarkan ilmu. وأشار على سائر صحابته أن يتعلموا منهم علم الدين. Dan bagi sahabat-sahabat yang tidak dikirim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi mereka untuk belajar dari sahabat-sahabat tersebut. لأنه ما كان يتأتى لكل صحابي أن يحضر مع الرسول دائما مجلسا. Karena tidak semua para sahabat itu bisa datang setiap saat mendengarkan majelis ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء الصحابة الأعلام في العلم لأنهم ثقات. Akan tetapi Nabi menganjurkan kepada beberapa sahabat yang tidak bisa hadir, selalu hadir kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis ilmu. Nabi menganjurkan untuk belajar kepada sahabat-sahabat yang lain,
karena sahabat-sahabat yang lain itu masuk dalam kategori thiqat yang dapat dipercaya. ضابطين العلم متقنين ثقات في نقل العلم فمنهم يؤخذ العلم. Yang Nabi isyaratkan untuk belajar kepada mereka itu mereka mumpuni dalam ilmunya, menguasai ilmu tersebut, dan dapat dipercaya dalam menyampaikan ilmu tersebut. Jadi sesudah menerima dari Nabi, ternyata ketika mereka menyampaikan kepada masyarakat, mereka itu termasuk orang-orang yang amanah, yang dapat dipercaya dalam menyampaikan. ماذا يعني هذا الكلام؟ Apa yang dimaksud dengan penyampaian Syekh ini? المعنى أنه لا يؤخذ العلم من أي كان. Maknanya semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, itu menandakan kita ini belajar bukan dari sembarang orang, حتى ولو كانوا صحابة. walaupun sekelas sahabat. إنما يؤخذ العلم ممن يتصف بصفات معينة. Akan tetapi ilmu ini dipelajari dari orang-orang yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat sifat-sifat yang tertentu. من عالم بارع ناصح شفيق على دينه. Dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki rasa peduli, memiliki rasa menjaga dengan orang-orang yang menimba ilmu tersebut. فهؤلاء العلماء من الصحابة علموا سائر الصحابة وعلموا التابعين، يعني الذين جاءوا من بعد الصحابة. Sahabat-sahabat yang ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan sahabat-sahabat yang lain dan juga mengajarkan tabi'in, generasi sesudah sahabat. وبرز في التابعين أيضا علماء أعلام ثقات من أهل العلم من الذين يؤخذ منهم العلم. فهؤلاء الصحابة العلماء أشاروا على التابعين أن يأخذوا منهم. Dari kalangan tabi'in pun, karena sudah diajar oleh para sahabat-sahabat yang ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW, muncul juga ulama-ulama thiqat, ulama-ulama yang dapat dipercaya, yang mana para tabi'in itu pun belajar dari mereka. وهكذا في كل عصر من العصور منذ زمن النبي إلى يومنا هذا. Begitulah cara menuntut ilmu dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman kita sekarang ini. المعنى أن علم الدين لا يأخذ من أي إنسان من أي كان. Intinya ilmu agama ini tidak diambil dari sembarang orang, إلا من العلماء الثقات عالم ورع ناصح شفيق على الدين. kecuali dari orang yang berilmu, yang dapat dipercaya, yang memiliki rasa iba dengan orang yang belajar darinya. المعنى أنه عندما نحن نريد أن نسأل شيئا بعلم الدين لا نسأل أي شخص كان، أي شخص يدخل إلى المسجد، أي شخص يصلي، لا. فإن أكثر المسلمين عوام ليسوا علماء، ليس عندهم أهل، لا يجوز استفتاؤهم. فقد نقل الإمام النووي يحيى بن شرف الفقيه الشافعي المعروف أنه لا يجوز استفتاء غير الثقة. Ketika kita mempunyai masalah yang berkaitan dengan ilmu agama, kita tidak bertanya dengan setiap orang. Tidak kita tanya sama orang yang ada di masjid sembarangan. Tidak kita tanya sama orang yang ada sholat di masjid misalnya.
Akan tetapi kita bertanya pada orang-orang yang memang mumpuni dalam ilmunya, yang dapat dipercaya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, imam yang cukup kita kenal, itu mengatakan tidak boleh meminta fatwa istifta dari orang-orang kecuali orang-orang tersebut adalah orang-orang yang thiqat. علم الدين لا يؤخذ من قراءة الكتب. Belajar ilmu agama ini bukan dengan cara hanya membaca buku, ولا من الاستماع إلى الإذاعات والراديو والإنترنت. dan tidak juga dengan cara mendengar dari radio, internet. لا يؤخذ منهم لأنكم لا تعرفونهم. Jadi tidak ambil dari mereka karena kita tidak mengenal mereka. أما إن كنتم تعرفون إلى من تستمعون وتعرفون أنه ثقة من أهل العلم مما يؤخذ منه العلم تستمعون يجوز لا إشكال. Tapi kalau yang kita dengar di internet tuh, yang kita dengar di radio tuh, tahu kita siapa dia tuh? Tahu kita dari mana dia belajar, di mana dia menimba ilmu? Maka kata Syekh boleh kita mendengarkan dari internet dengan catatan tahu kita siapa yang kita dengar tuh. لكن لو أخطأ كيف تعرفون؟ كيف تراجعونه إن كان عندكم سؤال؟ فهي مسجلة فهم لا تسأل. Karena kalau di internet seperti itu, kalau dia salah, misalnya bagaimana kita mau mengingatkan? Kalau kita mau bertanya pun, bagaimana kita mau bertanya? Iya kan? Jadi sulit untuk metode seperti itu. التلقي الصحيح إنما يكون تلقيا بالمواجهة. Talaqi atau mengambil ilmu yang benar, yang sahih itu caranya dengan face to face. Oke. فإذا كان الشخص عنده سؤال يستطيع أن يسأله. أما اليوتيوب كيف يسأله؟ Karena kalau secara face to face tuh kalau mau bertanya bisa kita bertanya. Tapi kalau di YouTube sulitlah kita bertanya. يستطيع أن يقول له أعد لم أفهم. Bisakah كيف هذه المسألة؟ Bisakah di YouTube tuh kita suruh ulang yang ceramah di YouTube tuh karena kita nggak paham. Nah, kalau kita kan bisa kita ulang kan. Nah, أما يوتيوب وإنستغرام وما أشبهه لا يستطيع أن يسأله ولا يعيد. adapun YouTube dengan Instagram tuh nggak bisa kita bertanya dan nggak bisa kita minta gurunya tuh untuk mengulang kembali kalau kita nggak paham. ثم لو قرأ بالكتاب لوحده وهو لم يكن عالما كيف يأمن من الفهم الخطأ؟ Sekarang kalau hanya belajar dari buku saja, baca buku saja, tidak ada dengan guru yang membimbing, bagaimana kita bisa menjadikan atau memastikan pemahaman kita terhadap apa yang dibaca itu benar? كثير من الكتب التي ألفها ليس من أهل السنة والجماعة. Banyak buku-buku yang dikarang tuh, mohon maaf, bukan dari ahli sunnah wal jamaah. يوجد قدرية، يوجد روافض، يوجد مشبهة، يوجد خوارج، يوجد جبرية، ويوجد غيره من فرق كثيرة متعددة جهمية وغيرها. Banyak buku-buku yang tertulis, yang beredar tuh pemikirannya pemikiran Qadariyah, pemikiran Jabariyah, pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij, pemikiran-pemikiran yang di luar dari ahli sunnah wal jamaah. وكل هذه الفرق ألفوا مؤلفات وهي نزلت في الكتب ونزلت على اليوتيوب ونزلت على الإذاعات انتشرت. Semua kelompok-kelompok di luar dari ahli sunnah wal jamaah itu banyak menulis buku dan banyak juga tampil di YouTube.
قلت لا تعرفون من صاحب هذا الكتاب أو من هذا الذي يتكلم. كيف تعرفون هل هو حقيقة من أهل السنة مما يؤخذ منه العلم أم لا؟ Kalau kita tidak tahu hakikat mereka, bagaimana kita pastikan aman yang kita pelajari ini? Karena kita tidak tahu mereka siapa. لذلك إنما العلم يؤخذ بالتلقي ممن هم ثقة. Oleh karena itu, biar aman dalam belajar ilmu agama, maka ilmu itu diambil secara talaqi, diambil dengan berguru dari yang thiqat. ثم العلماء عندما ألفوا كثير من مؤلفاتهم ليست للعامة بل للعلماء، فإنهم يذكرون في المسألة الواحدة كل ما قيل فيها من أهل السنة ولغير أهل السنة من أقوال، لكنهم يعرفون ما هو قول أهل السنة وما هو قول غير أهل السنة وما قول الراجح من القول المرجوح. Beberapa ulama tuh menulis buku, memang pasarannya tuh bukan untuk orang awam, pasarannya itu juga untuk ulama yang lain. Jadi kalau hanya baca buku saja, sedangkan tujuan penulisan buku-buku tersebut bukan untuk orang awam, maka sulit bagi kita untuk menentukan mana yang benar dari buku tersebut. Kenapa? Karena buku-buku tersebut ditulis oleh para ulama itu dimasukkan semua pendapat. Dan mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang benar, itu bisa diketahui oleh ulama juga. Sehingga tidak semua buku yang ditulis itu bisa kita baca. وبعض العلم منسوخ، يوجد آيات وأحاديث منسوخة موجودة ويذكر وفيها أحكام وبعضها نسخت. كيف الذي لا يعرف ما هو الناسخ من المنسوخ ويقرأ لوحده كيف يأمن أنه لا يقع في الخطأ؟ لا يأمن. Beberapa ilmu itu ternyata sudah dimansuhkan, sudah dihapus hukumnya. Sekarang kalau kita tidak tahu mana nasikh dan mansuh, mana yang sudah dihapus pengamalan ilmu tersebut, bagaimana kita bisa merasa aman dari baca buku tersebut? ويوجد مثلا عام وخاص. Ada juga model ilmu yang am secara umum, ada juga yang khas, khusus. وغير ذلك. Dan selain dari itu juga. أما إن تلقى من عالم ثقة العالم يبين له هذا القول ليس قول أهل السنة، قول أهل السنة هي هذه وهذه وهذه، وهذا القول الأقوى وهذا قول ضعيف، هذا الراجح هذا مرجوح، فيفهم يعرف. أما إن كان يقرأ لوحده أو يسمع شخص لا يعرفه يختلط عليه الأمور ولا يتعلم حقيقة العلم الصافي. Tapi kalau belajar berguru, bukan baca buku, guru itu yang akan menjelaskan. Oh, ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah, ini pendapat yang kuat nih, ini pendapat yang lemah. Itu akan dijelaskan kalau seandainya berguru. Tapi kalau hanya baca buku, kita tidak tahu mana pendapat yang benar, mana pendapat ahli sunnah wal jamaah, mana pendapat di luar dari ahli sunnah wal jamaah. نصيحتي لكم أن تتلقوا علم الدين من الثقات وأن تعملوا على نشره بين الصغار والكبار الذكور والإناث اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Nasihat dari beliau bahwasanya belajarlah kita ini talaki, secara talaki, face to face, secara berguru. Ambil ilmu itu dari guru-guru yang thiqat. Kemudian setelah kita belajar, sebarkan ilmu itu. Jadi kalau sudah belajar, sampaikan ilmu tersebut.
baik kepada laki-laki maupun perempuan, baik kepada orang dewasa maupun anak-anak. Semua yang sudah kita pelajari dari guru-guru yang thiqat itu sampaikan. Agar apa? Agar sebagai bukti kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنفقوا أوقاتكم في نشر علم الدين. Luangkanlah, sedekahkanlah, infakkanlah waktu kita untuk menyebarkan ilmu agama. فتعلم علم الدين وتعليمه ثوابه عظيم جدا أكثر من صلوات نافلة. Menyebarkan ilmu agama, belajar ilmu agama, kemudian menyebarkan ilmu agama, itu pahalanya sangat besar dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah. أسألكم. Sekarang sesi pertanyaan, siap-siap untuk menjawab. من منكم يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة نافلة؟ Siapa di antara Bapak Ibu yang sehari sholat sunnah 1000 rakaat? Coba angkat tangan. لا تفعلون؟ طيب 100 Oke, ركعة نافلة. Syekh turunkan lagi. Siapa di antara Bapak Ibu sehari semalam sholat sunnah, tidak usah 1000, 100 saja. أيضا لا يوجد؟ طيب 30. Oke, turun lagi, diskon lagi. Dari 100 Syekh tanya, adakah di antara kita nih dalam sehari semalam sholat sunnah 30 rakaat saja? Ada? Oh, enggak. أيضا لا يوجد؟ ما شاء الله. طيب من يصلي 10 صلوات نافلة بتمامها وكمالها وخشوعها؟ Baik, siapa yang sholat sunnah yang 10 sholat sunnah tuh, yang mengikuti sholat wajib tuh istiqamah semuanya, tidak pernah tinggal, tidak pernah bolong-bolong, kemudian sudah tidak pernah bolong-bolong, khusyuk lagi. Ada nggak? أيضا لا يوجد؟ طيب هل تريدون مني أن أدلكم على خير، على ما هو أفضل من صلاة 100 ركعة نافلة بتمامها وكمالها وخشوعها؟ Syekh tanya, maukah kita nih ditunjukkan kepada satu perkara yang mana perkara tersebut ternyata lebih afdal daripada sholat sunnah 100 rakaat lengkap dengan syarat-syaratnya, dengan kekhusyuannya, sempurna sholat sunnah yang 100 tuh. Maukah kita ditunjukkan tuh? الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. Baik, kalau disebutkan nama Nabi, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الصحابي المعروف المشهور: يا أبا ذر لئن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله، يعني أن يقرأها بقراءة صحيحة يخرج الحروف من مخارجها كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنه يقرأ أنه عربية على نهج كما يقرؤون كثير من الأندونيسيين، لا يخرجون الحروف من مخارجها، يمدون في غير موضع المد ويشددون في غير موضع التشديد وتكون قراءتهم غير موافقة، لا، بل قراءة صحيحة. لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة.
أي نافع. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan atau menasihati kepada salah seorang sahabat yang terkenal, yaitu Abu Dzar. Beliau mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau pergi belajar satu ayat Al-Quran." Belajar satu ayat Al-Quran. Belajar satu ayat Al-Quran ini belajarnya betul-betul. Artinya bacanya, membaca seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya membacanya tuh yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Bukan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Bukan juga ditasdidkan pada tempat yang bukan tasdid, dan macam-macam seperti yang terjadi dengan kita, dengan sebagian kita. Maka ternyata kalau kita belajar satu ayat Al-Quran, kata baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu baru satu ayat Al-Quran, tapi bacanya baca betul, baca yang benar. أفضل الأعمال العملية بعد الإيمان بالله ورسوله هي الصلوات الخمس، وأفضل النوافل هي نافلة الصلاة. لكن تعلم العلم خير ولو تعلم قراءة آية على الوجه الصحيح كما ورد عن رسول الله. الرسول الصادق المصدوق قال: خير لك من أن تصلي 100 ركعة، يعني نافلة. Amalan yang paling utama sesudah iman kepada Allah dan Rasulnya itu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu amalan yang paling afdal sesudah iman. Afdalnya sholat 5 waktu, kemudian lagi ada afdalnya sholat sunnah. Maksudnya sholat-sholat sunnah yang paling afdal. Apa sholat-sholat sunnah yang paling afdal? Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ya kan? Yang qobliyah ba'diyah tuh, ya, itu yang paling afdal sholat sunnah. Tapi ternyata seafdal-afdalnya sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, lebih afdal lagi belajar satu ayat Al-Quran. Satu ayatnya, oke. Tapi jangan sudah satu ayat pulang. Satu ayat ini tambahan dari satu ayat Al-Quran. Belajar baik-baik. Akan tetapi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya belajar satu ayat Al-Quran ternyata lebih afdal daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ya. وفي تتمة هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ولئن ترجو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Dalam lanjutan atau akhir hadis yang disampaikan tadi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya, wahai Abu Dzar, engkau pergi belajar satu bab ilmu, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Satu bab. باب الوضوء، Bab wudu, باب الاغتسال، bab mandi, باب الاستنجاء، bab istinja, باب شروط الصلاة، bab syarat-syarat sholat, وغير ذلك. dan lain-lain. انظروا إلى هذا الخير العظيم. Coba lihat. العاقل الفطن هل يترك إذا هذا الخير العظيم يذهب عنه ولا يختلف منه؟ Orang yang cerdas, orang yang pandai, apakah dia akan meninggalkan kebaikan yang luar biasa ini? لا، بل
يتعلم علم الدين من الثقات لكي يحصل على هذا الثواب والأجر العظيم عند الله عز وجل. Tentunya jawabannya tidak. Orang yang cerdas, orang yang fatin, orang yang pandai itu pasti akan mau belajar ilmu agama demi meraih pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. أحبابنا الكرام، علم الدين تعلمه فرض. Saudara-saudaraku yang kucintai, belajar ilmu agama hukumnya wajib. لكن هو على قسمين. Akan tetapi kewajibannya itu terbagi menjadi dua. فرض عين وفرض على الكفاية. Ada yang hukumnya fardu ain dan ada yang hukumnya fardu kifayah. كل علم الدين هكذا. Semua ilmu agama demikian. إما فرض عين وإما فرض كفاية. Apakah dia termasuk fardu ain atau fardu? فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف بعينه بشخصه بنفسه أن يتعلمه وأن يطبقه. Yang kadar ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu kita. Setiap orang wajib belajar ilmu fardu ain. Di samping belajar, wajib juga untuk mengerjakannya. مثل ماذا؟ Seperti apa? مثل تعلم أصول الاعتقاد. Belajar tentang asas akidah. يعني إذا أنا تعلمتها هذا لا يسقط عن أي واحد منكم أيها المكلف. Asas akidah, kalau sudah satu orang yang belajar, bukan bermakna yang lain itu tidak perlu lagi belajar. إن أنا صليت الصلوات الخمس لا تسقط عن البقية. Kalau saya sudah sholat 5 waktu, bukan bermakna yang lain tidak perlu sholat 5 waktu. فالفرض العيني من علم الدين ينقسم إلى 4 أقسام أساسا. Yang fardu ain dari setiap kita wajib untuk mempelajarinya setidaknya terbagi atas 4 asas. 4 asas. Catat ya, 4. Ini bukan namanya kode ini karena memang tidak ada nomor 4 kan. Hanya sampai nomor 3 saja. Oh, 4. Oke. عدوا معي. Nah, hitung sama-sama dengan kita. الأول معرفة الشهادتين. Yang pertama mengetahui 2 kalimat syahadat. حتى يكون الإنسان حقيقة على دين الإسلام. Sehingga seseorang itu dianggap betul-betul beragama Islam. Jadi harus tahu 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama ya. لأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. Karena makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain هناك بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام يزعمون أن الله لم يخلق الشرع. Di sana tuh ada sebagian yang mengaku Islam, menisbatkan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan keburukan. مع كونهم يؤدون صور الأعمال من صلاة وصيام وقراءة قرآن. Padahal mereka dari segi luarnya itu sholat, itu mengaji, baca Al-Quran. لكنهم يعتقدون أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر. Tapi dalam keyakinan mereka Allah itu hanya menciptakan yang baik, tapi tidak menciptakan yang buruk-buruk. هذا كفر، هذا خروج من الدين، تكذيب للقرآن، تكذيب للنبي، تكذيب لدين الإسلام. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang dapat membatalkan keislaman seseorang karena bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. الله تعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? الله خالق كل شيء. Allah pencipta segala sesuatu.
الله خلق الخير وأمر به وخلق الشر ونهى عنه. Allah menciptakan kebaikan dan memerintahkan untuk mengerjakannya, dan Allah juga yang menciptakan keburukan dan melarang untuk melakukannya. المسلمون ماذا يقولون؟ Orang-orang muslim apa yang mereka sebutkan? لا إله إلا الله. La ilaha illallah. يعني لا خالق إلا الله. Artinya tidak ada pencipta selain, لا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله. tidak ada yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali. فالذي يقول هناك خالق آخر يعني ادعى أنه يوجد إلهان. Maka siapa yang menyebutkan di sana ada pencipta selain Allah, berarti ada dua Tuhan. يعني هذا خلاف دين الإسلام. Dan ini tentunya berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam وبعضهم يقول العبد كل إنسان يخلق فعله الشر. Bahkan sebagian menyebutkan hamba itu yang menciptakan perbuatan buruknya. يعني نسب إلى العباد أنهم يخلقون أفعالهم. Berarti menisbatkan kepada manusia, manusia yang menciptakan. وهذا معناه أنه يوجد ملايين الآلهة وهذا كفر. Kalau seandainya manusia yang menciptakan keburukan, berarti banyak betul Tuhan tuh. Berapa jumlah manusia tuh? Begitu juga semua jumlah Tuhan tuh. لذا يجب أن يتعلم الشخص ما معنى لا إله إلا الله حقيقة، ليس مجرد كلمة يقولها. Oleh karena itu, seharusnya kita ini belajar makna la ilaha illallah secara benar, biar tahu apa hakikat Islam itu sebenarnya. أنتم قولوا لي Bapak Ibu yang menyebutkan دليل آخر غير الله خلق كل شيء أن الله خلق الشر. Bapak Ibu ditanya, apa dalil bahwasanya Allah menciptakan keburukan? Ujian sekarang. ما يقول لي Siapa yang bisa menyebutkannya? Sudah ku ajarkan? أنا متيقن أنكم كلكم جميعكم يعرف الآية. Syekh mengatakan, yakin betul bahwasanya semuanya tahu ayat ini. Duh, tahu ayat. لا أتكلم عن هذه الصغيرة أكيد. Yang kecil-kecil tidak masuk, yang besar-besar saja. Ya? ما هي؟ Apa itu? Kena marah lagi aku ini. ألا تعرفون وتحفظون سورة الفلق؟ Tidakkah kita nih menghafal surat Al-Falaq? Hafal kan? ماذا قال الله تعالى Apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq? بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ Setelah Bismillahirrahmanirrahim, قل من شر ma khalaq. يعني أن الله خالق للشر من شر ما خلق أي أن الشر بخلق الله. Jadi begini ceritanya. Keburukan tuh bahasa Arabnya syarr. Keburukan tuh bahasa Arabnya syarr. Syekh tadi bertanya, apa ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan keburukan? Dan kita semuanya hafal. Ternyata memang kita hafal. Ayat kedua dari surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Artinya dari keburukan yang Allah cipta.
Berarti ini dalil bahwasanya Allah menciptakan apa kita kan? Ini surat andalan nih. تعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله على ما ذكره العلماء هو فرض عين على كل مكلف. Belajar tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dari para ulama-ulama kita termasuk fardu ain. Wajib ke atas setiap individu untuk belajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. من معنى لا إله إلا الله أن الله كما أنه منفرد بالخلق فالله تبارك وتعالى منفرد بصفاته فلا يشبه شيئا ما من مخلوقاته ولا يشبهه شيء. Termasuk makna la ilaha illallah bukan hanya makna esa dari segi penciptaan, tapi juga Allah esa dari segi sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah itu esa juga. Maka keesaan Allah